Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1301. Pertukaran tembakan udara. Pantai itu menjadi sunyi senyap. Angin laut bertiup, dan angin laut yang asin dan lembab itu dipenuhi bau darah yang kuat. Ling Kongsu yang lain merasa seolah-olah tubuh mereka telah dilubangi. Saat ini, mereka sangat gugup dan takut. Siapa lagi? Mati. Tiba-tiba, suara laki-laki lain terdengar dari ujung telepon. Lebih mendominasi dan sombong daripada pria tadi. Semua orang bingung, tetapi murid Ling Kongsu sudah pucat dan kakinya gemetar. Seolah-olah dia memiliki rasa takut dan teror dari lubuk jiwanya. Karena orang yang berbicara sebenarnya adalah Ling Ruofeng. Meskipun mereka tidak berada pada level yang cukup tinggi dan belum berkesempatan bertemu Ling Ruofeng, mereka masih dapat melihat bayangan Ling Ruofeng dari jauh dan mendengar suara agung Ling Ruofeng seperti dewa di konferensi seleksi bakat Ling Kongsu tahunan, yang merupakan pengalaman tak terlupakan. Mendengarnya sekarang, hal itu bukan hal yang asing lagi, tetapi malah lebih mengerikan. Dan mereka tahu bahwa Ling Ruofeng selalu bersikeras menepati janjinya dan jika mereka harus mati, ya sudahlah. Melihat rekan-rekannya yang sudah bergelimpangan menjadi mayat, mereka tahu bahwa kalau mereka tidak bunuh diri akibatnya akan lebih mengenaskan lagi. Bahkan majikan dan sanak saudaranya sendiri akan ikut mati, dan banyak orang yang sudah ketakutan. Tiba-tiba, serangkaian teriakan terdengar. Ada yang memukul diri sendiri hingga tewas, ada yang mencekik diri sendiri, dan ada yang menusuk diri sendiri dengan pisau atau belati. Dalam sekejap, 7 atau 8 murid Ling Kongsu semuanya berubah menjadi mayat. Mereka bunuh diri dengan tekad dan ketegasan yang sama seperti mereka membunuh musuh dari beberapa kehidupan. Suasana di tempat kejadian menjadi lebih berdarah, lebih menyeramkan, dan lebih mengerikan. Semua orang benar-benar ketakutan, semua orang benar-benar ketakutan. Menatap pemandangan di depanku, rasanya seperti aku sedang bermimpi dan aku tidak dapat membayangkan semuanya. Aku jadi makin penasaran dengan Ji Fei, taklukkan musuh tanpa bertarung. Itu saja, klik, terdengar bunyi dering dari ujung lain, diikuti bunyi bip dari telepon. Ling Ruofeng tidak bertanya apakah orang-orang ini sudah mati. Di matanya, mereka adalah orang-orang mati. Orang-orang yang pantas mati, dan mereka tidak berani untuk tidak mati. Matanya mengamati wajah orang-orang yang ada di hadapannya, dan mereka semua menundukkan kepala dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Wah, dia menepukkan tangannya ke meja kopi di depannya. Menabrak, meja kopi berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa Ji Fei datang ke Beihai dan menginap di kamar 666 Hotel Beihai. Karena dia ingin mengetahui hubungan antara Su Piaomiao dan Ji Fei dan apakah mereka tinggal bersama. Dia memberikan perhatian khusus pada hal itu. Aku tahu kita tidak tinggal bersama, dan aku gembira dalam hatiku, mengetahui tidak ada yang tidak bersalah di antara kita. Sekarang, orang-orang mereka benar-benar menyinggung Ji Fei dengan cara ini, yang membuatnya sangat marah. Bukankah ini memberinya alasan untuk mengalahkan Ji Fei? Dia tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia takut pada Ji Fei dan sengaja melecehkannya. Yang membuatnya semakin marah adalah setelah dipukuli, dia masih ingin membalas dendam. Bukankah ini hanya mendiskreditkan Ling Kongsu? Diskreditkan dirimu sendiri, untuk mendiskreditkan Ling Kongsu. Orang-orang seperti ini harus mati. Semua orang di ruangan itu berkeringat deras. Terutama Qin Ke,
yang baru saja menjawab telepon. Seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia adalah seorang pelindung dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Ling Ruofeng, dia juga tahu betapa Ling Ruofeng menghargai wajahnya, dan dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain menghina wajahnya. Jadi sekarang dia takut Ling Ruofeng akan menyalahkannya. Biarkan semua orang mundur, operasi malam ini dibatalkan. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh mengganggu Ji Fei. Selain itu, tutup Hotel Beihai dan tidak seorang pun boleh tinggal di sana. Ling Ruofeng mengumumkan dengan nada sedikit lebih lambat. Ya, semua orang setuju dan segera mulai mengerahkan. Ji Fei, aku, Ling Ruofeng, akan mengandalkan kekuatanku untuk mengalahkanmu dan membunuhmu secara terang-terangan, bukan dengan tipu daya remeh seperti itu. Kebanggaan Ling Ruofeng benar-benar bangkit. Saat ini di kamar 666 Hotel Beihai, Li Ruoxi masih sedikit bersemangat dan bahkan sedikit gugup. Memikirkan serangannya tadi, itu tampak sangat kejam dan berdarah. Melihat ke belakang sekarang, dia masih sedikit takut. Dia melirik Ji Fei dari waktu ke waktu dengan keraguan di matanya. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Ji Fei tentang itu. Sebaliknya, Su Piaomiao datang sambil tersenyum dan memeluk bahu Li Ruoxi. Ruoxi, jangan terlalu banyak berpikir. Dunia ini adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika kamu tidak begitu kuat tadi dan Ji Fei gagal, kamu pasti sudah diperkosa oleh semua orang. Mereka adalah salah satu orang yang menganiaya kamu. Ketegangan Li Ruoxi langsung mereda, dan dia menjadi sadar. Dia mengangguk ke Su Piaomiao. Ya, kamu benar sekali. Aku akan lebih kejam kepada orang-orang ini di masa depan. Setelah berkata demikian, dia menatap Ji Fei dengan pandangan penuh tanya. Jangan berubah menjadi pembunuh, Ji Fei menggoda sambil tersenyum. Persetan denganmu, Li Ruoxi berkata dengan sedikit kebencian. Ji Fei dan Su Piaomiao tertawa pada saat yang sama. Ji Fei, apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka akan segera datang ke rumah kita? Li Ruoxi menjadi tenang, menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Su Piaomiao. Su Piaomiao menggelengkan kepalanya. Tidurlah dengan tenang. Ling Ruofeng adalah orang yang mencintai harga diri dan kesombongan. Setelah mengetahui hal ini, dia mungkin akan membunuh orang-orang itu. Dia tidak akan memberi ruang untuk kritik, karena di matanya, membunuh Ji Fei adalah hal yang mudah. Li Ruoxi bingung dan menatap Ji Fei, menegaskan niatnya. Su Piaomiao adalah orang yang paling mengenal Ling Ruofeng. Apakah kamu tidak percaya apa yang dikatakannya? Ji Fei berkata sambil tersenyum. Persetan denganmu? Aku tidak mengerti. Aku tidak tega untuk mengerti kalian, lelaki bau. Wajah cantik Su Piaomiao memerah, dan dia memarahinya, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Li Ruoxi menjulurkan lidahnya pada Ji Fei, tampak nakal dan imut. Ji Fei mengangkat bahu. Tidurlah, jangan khawatir. Ling Ruofeng tidak akan membalas saat ini. Li Ruoxi merasa lega dan pergi ke kamar mandi. Ji Fei melihat keluar jendela. Meskipun dia dan Ling Ruofeng tidak bertarung secara langsung, dia memenangkan ronde ini. Akan tetapi, kedua belah pihak mengetahui apa yang dipedulikan oleh pihak lainnya, dan yang dihadapi adalah garis bawah saat ini. Tujuan akhir adalah perjuangan hidup dan mati. Ini adalah akhir yang tidak dapat diubah. Bagaimanapun, Su Piaomiao adalah wanita yang telah dikejar Ling Ruofeng selama separuh hidupnya, dan sekarang dia bersama Ji Fei. Dia tidak dapat mentolerir atau menerima penghinaan ini. Ini juga merupakan tempat di mana Ji Fei memukulnya dengan paling keras dan kejam.
Bibir Ji Fei melengkung sempurna. Ling Ruofeng, kau sangat menghargai wajahmu, tetapi pada akhirnya itu akan membunuhmu. Dua orang saling tembak dari jarak jauh. Kota Beihai yang dahulu ramai, kini menjadi sunyi. Ling Kongsu mengalami kemunduran. Sementara orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Ji Fei yang mengambil tindakan, pengekangan Ling Ruofeng, dalam pandangan mereka, merupakan kemenangan bagi Long Tang. Banyak orang menantikan kesuksesan dan kemenangan Ji Fei. Banyak orang ditakdirkan untuk tidak tidur malam ini. Namun Ji Fei tertidur lelap sambil memeluk Li Ruoxi. Hari berikutnya, dia tidur sampai pukul 9 dan bangun, karena pertempuran yang menentukan dijadwalkan pukul 12. Bab 1302 orang-orang Ling Kongsu harus mati. Ji Fei keluar dari kamar dan melihat Su Piaomiao berdiri di dekat jendela, melihat keluar rumah. Dia mengenakan pakaian seputih salju, tanpa noda, bagaikan peri. Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa ini adalah mahakarya Tuhan. Wanita seperti itu akan sangat mematikan bagi Ling Ruofeng, apalagi dirinya. Hanya saja dia lebih kuat secara mental dan tahu bahwa yang perlu dia pertahankan adalah pernikahannya. Namun, keduanya memang ditakdirkan untuk bersama dalam kehidupan ini. Bagaimanapun, dunia kecil ini telah mengikat mereka bersama. Su Piaomiao merasakan kehadiran Ji Fei, berbalik dan tersenyum. Duel akan dimulai dalam 3 jam. Kamu bisa beristirahat sebentar. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Ini sudah membosankan. Tanah kelembutan adalah kuburan para pahlawan. Fiu, Su Piaomiao langsung tertawa. Kalau begitu, kamu tidak seharusnya ikut dalam duel itu. Kalau begitu, aku akan kembali ke Ling Ruofeng dan menyelesaikan masalah ini. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Aku, Ji Fei, bisa menyerahkan apa saja, tapi aku tidak akan pernah bisa menyerahkan sahabat-sahabatku. Teman wanita, Su Piaomiao menggoda. Ji Fei sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Su Piaomiao sebenarnya sangat gugup dan hanya menggodanya dengan sengaja untuk menenangkan dirinya. Sebenarnya kejadian ini disebabkan oleh dirinya sendiri, jadi wajar saja jika dia merasa gugup. Tetapi karena dia mencintaiku, aku tidak boleh membiarkan dia terluka. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kebanggaan. Jangan khawatir, jika aku tidak bisa menghadapi Ling Ruofeng, apa gunanya aku menjadi pemimpin Balai Naga? Selain itu, aku bermimpi mencapai puncak seni bela diri suatu hari nanti dan membawamu untuk mengalami kehidupan di luar dunia ini. Tubuh halus Su Piaomiao bergetar. Tatapannya penuh kerumitan dan kasih sayang saat menatap Ji Fei. Benarkah kau akan membawaku bersamamu? Ji Fei menatap Su Piaomiao yang gembira dan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, proses peningkatanku adalah proses peningkatanmu dan Ruoxi. Suatu hari, kita bertiga akan bersama dalam semangat. Pada saat itu, bagaimana kita bisa saling meninggalkan? Ji Fei, Su Piaomiao melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei dan memeluknya erat-erat. Tiba-tiba dia merasa sangat aman dan bahagia. Dia sudah lama memperhatikan tempat ini, dan telah memikirkan banyak hal dalam benaknya. Dia bahkan berpikir bahwa suatu hari ketika dia meninggal, dia akan melihat Li Ruoxi dan Ji Fei hidup bersama. Tanpa diduga, di mata Ji Fei, dia sudah dianggap sebagai bagian darinya. Ji Fei membalas pelukannya dan melepaskan tangannya. Hari ini kita akan mengejutkan semua orang tentang Long Tang dan mengejutkan semua orang tentangku. Su Piaomiao mengangguk dengan berat. Kedua pria itu berpisah dan Ji Fei mulai berkemas. Li Ruoxi sudah bangun.
dan setengah jam kemudian, mereka bertiga keluar dari Hotel Beihai. Beihai Hotel dibangun di tepi laut, dengan laut tepat di luar pintu Anda. Pasar malam di tepi pantai sejak semalam telah menghilang, dan tidak ada satupun sampah di pantai. Orang yang tidak tahu tidak akan pernah membayangkan pertumpahan darah tadi malam. Begitu Ji Fei dan yang lainnya keluar, mereka melihat ratusan orang berdiri di luar, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, bahkan orang yang dipukuli Ling Kongsu di pantai tadi malam. Mereka berasal dari keluarga seni bela diri kuno. Mereka sudah tahu bahwa Ji Fei ada di sini, jadi mereka datang ke sini untuk menunggu Ji Fei. Ji Fei tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia melihat orang-orang ini memiliki bekas luka di wajah dan tubuh mereka. Tuan Ji Fei, tolong carikan keadilan untuk kami. Tiba-tiba seorang pria maju dan berbicara kepada Ji Fei dengan penuh kegembiraan dan kemarahan. Ji Fei tertegun. Apa yang terjadi? Orang-orang Ling Kongsu datang ke hotel kami tadi malam untuk berbicara dengan kami, dan mereka membujuk kami untuk melakukan hal ini. Maksud Ling Kongsu adalah dia tidak ingin kami membantumu, dan dia menyuruh kami kembali dan mendengarkan perkataan Ling Kongsu dengan saksama. Tindakan mereka telah menimbulkan kemarahan publik. Kami telah memutuskan bahwa kami akan bersama kalian bahkan jika itu berarti kematian. Semua orang berkata, alis Ji Fei berkerut membentuk huruf Cuan, dan seluruh wajahnya hitam seperti dasar pot. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Mengingat apa yang terjadi di pasar malam pantai, tidak diragukan lagi bahwa ini juga merupakan pengerahan yang disengaja. Mendengus, Ling Ruofeng adalah orang yang jahat, dia berpikiran sempit. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap semua orang dan berkata, jangan khawatir, semuanya, aku, Ji Fei, pasti akan mencari keadilan untuk kalian. Oh, apa yang bisa kamu andalkan untuk membuat mereka percaya diri? Bagaimana mungkin seorang pria yang selalu muntah darah setelah dipukuli memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata yang begitu besar? Begitu Ji Fei selesai berbicara, suara marah Qin Ke datang dari luar. Dia datang untuk mengundang Ji Fei. Meskipun duel ini adalah duel hidup dan mati, sebagai tuan rumah, Ling Ruofeng masih harus menunjukkan cukup banyak muka dan rasa hormat kepada Ji Fei, jadi dia meminta Qin Ke untuk menjemput Ji Fei. Qin Ke kebetulan mendengar perkataan Ji Fei, lalu teringat muridnya yang dipaksa bunuh diri. Ia sangat marah dan tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya dengan marah. Ekspresi semua orang di keluarga seni bela diri kuno menjadi gelap, memikirkan apa yang dikatakan sebelumnya. Bahkan Ji Fei dan saudara Long bersama-sama bukanlah tandingan Ling Ruofeng. Mereka merasa gugup di dalam hati. Bahkan ketika Ji Fei mengalahkan si Kou Xiong, banyak orang mengira itu hanya sebuah kecelakaan. Qin Ke bahkan lebih senang ketika dia melihat semua orang terdiam. Dia mencibir, Ji Fei, silakan masuk. Pemimpin sekte kami ingin aku mengingatkanmu tentang sesuatu. Apa? Ji Fei memahami pikiran semua orang dalam sekejap, dan matanya penuh makna yang dalam saat dia menatap Qin Ke. Pemimpin kami berpesan agar saya memberitahu kalian untuk menikmati hidup selagi masih bisa. Kalau tidak, kalian mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengalaminya. Haha. Setelah Qin Ke selesai berbicara, orang-orang yang dibawanya tertawa bersamaan. Pandangan mereka beralih ke Su Piaomiao dan Li Ruoxi di samping Ji Fei, dan mereka menunjukkan keserakahan terhadap kedua wanita itu, terutama Li Ruoxi. Ling Ruofeng telah berjanji bahwa itu adalah piala yang menjadi milik semua orang di Ling Kongsu,
berpikir untuk menekan Li Ruoxi di bawahnya dan membuat Ji Fei mengenakan topi hijau tinggi. Banyak orang menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Baik Li Ruoxi maupun Su Piaomiao sangat marah, tetapi mereka menahan diri untuk tidak mengatakan apapun dan malah menatap Ji Fei. Pada titik ini, panggung adalah milik Ji Fei, dan mereka tidak ingin mencuri perhatian Ji Fei. Di mata mereka, semua yang dimiliki Ji Fei adalah milik mereka, dan mereka berbagi kehormatan dan aib yang sama. Yang mengejutkan semua orang adalah Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat kakinya dan berjalan menuju Qin Ke dan yang lainnya. Ketika Qin Ke dan yang lainnya melihat Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, mereka mengira dia takut dan semakin membencinya. Banyak orang bahkan menunjukkan penghinaan yang dalam di mata mereka dan membuat gerakan menghina. Apalagi yang Ling Ruofeng minta kau ceritakan padaku. Ji Fei berdiri di depan Qin Ke dan bertanya dengan tenang. Qin Ke mencibir, cukup, oke. Ji Fei menanggapi dengan acuh tak acuh. Qin Ke bingung, saat dia hendak berbalik dan dengan sopan memberi jalan kepada Ji Fei. Dia tiba-tiba merasa tidak bisa bergerak. Tepatnya, kakiku bergerak keras, tetapi tubuhku tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, ia merasakan nyeri yang tajam di lehernya dan bernafas menjadi semakin sulit. Dia menoleh cepat dan melihat tangan Ji Fei sudah melingkari lehernya. Sebenarnya aku ingin menyampaikan sesuatu pada Ling Ruofeng. Kamu... Apa yang ingin kamu katakan? Qin Ke bertanya dengan tatapan ngeri. Dia tidak pernah menyangka Ji Fei dapat menaklukkannya dengan mudah. Tahukah kamu? Dia adalah seorang master yang telah mencapai alam kesempurnaan agung. Tetapi sulit untuk membayangkan bahwa dia akan ditangkap dengan mudah oleh Ji Fei. Terakhir kali dia bertemu Ji Fei hanya berada di alam kesempurnaan Grandmaster. Itulah sebabnya dia memandang rendah Ji Fei dan mengejeknya. Tetapi sekarang dia benar-benar dipegang oleh Ji Fei. Siapapun yang berada di Ling Kongsu harus mati. Bersambung.